Sekali lagi kedengarannya kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Akbar, serta saudara-saudaraku jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan majelis taklim, ya insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan sholat kita dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita lanjutkan. Pertama kita niatkan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Yang kedua, kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mencari ilmu yang durasi waktunya dari buayan sampai ke liang lahat, minal mahdi ilal lahdi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita sebuah jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, saya ingatkan di akhir acara nanti, setelah kita pengajian, sebelum kita keluar masjid, dari sekarang kita niatkan insya Allah kita sholat sunnah isyraq atau syuruk, yang pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Dan mudah-mudahan dengan kita sholat isyraq yang nilai pahalanya sama dengan haji dan umroh, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa kita rombongan semuanya. Siap berangkat umroh, haji? Kayaknya tidak semuanya bilang siap. Siap ke tanah suci semuanya? Siap ke Tanah Abang?
ke di antara abangnya daripada tanah suci. Insya Allah kita semuanya berangkat ke tanah suci untuk haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita kembali kepada pelajaran kita, masih pembahasan dan pengkajian kitab Nasaihul Ibad yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah. Kitab ini lebih terkenal syarahnya daripada kitab aslinya. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas dua makalah. Ya, kalau waktunya cukup dua, kita ambil dua. Kalau satu, kalau tidak cukup kita ambil satu saja. Siap? Kita mulai ya. Yang pertama, kalau kita kasih judul 8 implementasi hikmah, sebuah nasihat dari Luqman Al-Hakim. Jadi jemaah sekalian, di sini dicantumkan di dalam bab 10 yang serba 10. Tetapi entah apa ini kekeliruan, yang ada di sini cuma 8. Jadi tidak apa-apa apakah kita nanti, walaupun kita sekarang membahas 8 hal, maka ini mungkin masuk di bab 8. Cuma salah mencantumkan tempatnya saja. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala Luqmanu libnihi. Berkata Luqman kepada anaknya. Ini Luqman yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Namanya Luqman bin Auqa bin Sadun. Bapak Ibu kenal dengan Luqman? Kenal di mana? Sok kenal. Ya kenal di Al-Quran kan? Ada surat Luqman. Surat apa? Surat Luqman. Ini bagus juga jadi nama anak cucu. Jadi gampang diingat, viral ya. Karena namanya salah satu surat di dalam Al-Quran. Tidak mudah untuk dijadikan surat atau nama surat di dalam Al-Quran. Telah berkata Luqman libnihi kepada anaknya. Anaknya bernama Tharon. Siapa namanya? Tharon. T-S. Tha. Kalau lidah kita orang Indonesia semuanya S. Saran. Ya, Tha, Dhal, Sin, Shin, Sod, semuanya S. Telah berkata Luqman kepada anaknya yang bernama Tharon, yang tentu ini ditujukan bukan hanya kepada anaknya semata, tetapi juga kepada kita semua. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anakku.
Tasghirun mahabbah. Ini panggilan kecil yang mengandung kasih sayang, cinta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau manggil anaknya, panggil ya bunayya. Ya bunayya. Ya, yang penting jangan bilang ya ampun ya. Ya bunayya, wahai anakku. Innal hikmata, sesungguhnya hikmah. Luqman Hakim ini digelari dengan Luqmanul Hakim karena nasihat-nasihatnya penuh dengan hikmah. Maka digelari dengan Luqman Al-Hakim. Kata beliau, sesungguhnya hikmah, kalau kita hikmah ini biasa diterjemahkan dengan kebijaksanaan, bijaksana. Kalau di sana, kalau di sini namanya bijaksini ya? Enggak. Jadi bijaksana. Tetapi makna hikmah ini lebih luas daripada sekedar bijaksana. Sesungguhnya hikmah itu anta'mala thamaniya khisal. Jadi kata asyara itu bagi yang bawa bukunya itu diganti dengan thamaniya. Karena cuma 8 yang disebutkan, bukan 10. Hikmah itu adalah apabila engkau mengerjakan 8 hal. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, orang yang hikmah, maka kita mengerjakan 8 hal. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dan kita semuanya. Apa saja 8 itu? Yang pertama adalah tuhyil qalbal mayyit. Engkau senantiasa menghidupkan hati yang mati. Tentu hati siapa? Dimulai dari hati kita sendiri. Jangan kita sok-sokan ingin menghidupkan hatinya orang kalau hati kita sendiri belum hidup. Jadi pertama, engkau harus senantiasa menghidupkan hati yang mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata hati itu ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Ada juga yang diantaranya tidak mati, tidak hidup, namanya setengah mati. Apa ciri-cirinya? Hati yang mati itu berat ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita sholat, tapi sholatnya itu terasa berat, beban gitu kan, itu berarti hati kita ada masalah. Itu cara mendeteksi ya. Jadi sholat itu berapa menit ya mas kalian? Sholat itu paling berapa? 5 menit. Kalau sendiri bisa lebih cepat. Ya, bisa lebih cepat. Tetapi waktu yang 3 menit itu, 5 menit itu, begitu kita gelisah, terasa berat. Padahal kalau kita nonton YouTube, nonton megang HP, itu tidak terasa 2 jam, 1 jam, 2 jam. Dan kita tidak ada merasa berat. Nah itu berarti hati kita bermasalah. Jadi kalau melakukan ibadah terasa berat, melakukan amal soleh begitu terbebani, maka ini indikasi meskipun hati kita belum mati, tapi paling tidak hati kita sedang bermasalah. Makanya kita itu jangan gampang menilai orang, tapi kita lebih banyak menilai diri kita sendiri. Termasuk juga tanda-tandanya sulit menerima nasihat.
Jadi kalau ada orang tidak menerima dinasihati, maka itu pertanda orang itu hatinya sedang bermasalah. Nah, kalau penyakit hati dibiarkan terus-menerus, tidak diobati, maka bisa mati. Wa na'udzubillahi min zalik. Kata Luqman, yang pertama, engkau harus senantiasa menghidupkan hati yang mati. Jadi anggap saja hati kita ini mati, biar kita hidupkan terus. Sebab kalau kita merasa hati kita ini baik, maka kita akan merasa baik. Orang lain yang jelek, orang lain yang buruk, lalu kita tidak mau belajar, tidak mau lagi meningkatkan diri kita. Itu yang pertama ya. Jadi dihidupkan dengan apa? Banyak ibadah kepada Allah, perbanyak sholat-sholat sunnah, perbanyak zikir, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Perbanyak salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, dan seterusnya. Perbanyak salawat untuk menghidupkan hati kita sambil olahraga, zikir. Jadi olahraganya dapat, zikirnya dapat. Sambil ibu-ibu misalnya di dapur sedang memasak, ya, perbanyak zikir dan salawat. Andaikan pun ibu sedang goreng tempe, tempenya gosong, maka tempenya namanya tempe salah. Alhamdulillah, kalau suaminya nanya, kok gosong tempenya? Bang, ini tempe salawat. Maka yang tadinya abangnya, suaminya mungkin mau marah, tetapi karena mendengarkan salawat tidak jadi marah. Jadi kalau ada orang marah, kita hadapi dengan salawat. Kalau suaminya marah, datang ke depannya ibu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kira-kira marah enggak? Insya Allah tidak marah. Begitu juga sebaliknya, kalau istri marah, suaminya banyak bersalawat. Jadi dihidupkan dengan meningkatkan ibadah, banyak zikir, banyak salawat, termasuk Al-Quran, baca Al-Quran. Itu insya Allah diantara hal-hal yang bisa menghidupkan hati yang mati. Yang kedua jamaah sekalian, wa tujalisul masakin. Wa tujalisul masakin. Engkau harus senantiasa duduk dan berinteraksi, bergaul dengan orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Kalau satu miskin, satu orang namanya miskin. Kalau banyak, masakin. Dimasakin sama orang tua, dimasakin sama mertua. Karena miskinnya ya, karena saking miskinnya sampai dimasakin orang. Itu bahasa Arab, masakin. Jadi engkau senantiasa duduk dengan orang-orang miskin. Kenapa kita diperintahkan senantiasa bergaul, duduk dengan orang-orang miskin? Yang pertama dalam rangka untuk mengikis rasa takabur dalam diri kita. Jangan duduknya sama orang-orang kaya saja, orang-orang berada saja. Ada nggak orang yang sukanya duduknya sama orang kaya saja? Ada nggak? Mana orangnya? Di sini nggak ada. Ya. Yang kedua, kenapa kita disuruh untuk senantiasa duduk bersama orang-orang miskin? Agar kita semakin pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita senantiasa melihat saudara-saudara kita yang lebih rendah daripada kita,
lebih tidak berada daripada kita, kita sadar bahwa ternyata banyak hal yang Allah berikan yang belum sempat kita syukuri. Ya. Sebaliknya kalau kita bergaulnya hanya orang-orang kaya, maka bukan bersyukur yang kita dapatkan, tapi justru semakin banyak menuntut. Apalagi ibu-ibu nih, jangan sering-sering bergaul dengan kelompok ibu-ibu orang-orang kaya, istri-istri pejabat. Nanti ibu sakit hati, yang tersiksa suaminya. Ya, nanti pulang-pulang, bang, itu ibu itu beli gelang lagi katanya. Ya biarin aja. Ya, ganti mobil lagi. Ya, untung nggak ganti suami gitu kan. Atau ganti istri. Ya, jadi itu diantara hikmahnya. Maka kalau kita diundang, jangan hanya mendatangi undangan orang-orang kaya. Ini ada sebagian orang kalau yang undang orang-orang kaya cepat datang. Ada yang meninggal orang kaya diundang tahlil, walaupun tidak diundang secara khusus datang dia. Ya, tahlilnya bisa ribuan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nggak ada capeknya gitu. Kenapa? Orang kaya. Tapi giliran yang meninggal orang miskin, ya tahlilnya la kelar. La. Itu yang kedua ya. Kalau kita diundang, ya maka jangan memilah dan memilih. Yang kaya datangin, yang miskin juga datangin. Yang ketiga jamaah sekalian, wa tattaqi majalisal muluk. Hindari majelis-majelis, duduk-duduk, bergaul bersama para raja-raja, para pemimpin, orang-orang besar. Ya jangan bergaul dengan mereka. Lagian siapa juga yang mau ngajak gaul kan? GR banget kan? Kata pemimpin pejabat, siapa juga yang mau berteman dengan kamu? Tapi andaikan pun kita bisa bergaul dengan mereka, jangan karena bahaya. Tadi itu efeknya itu, pengaruhnya. Kalau kita nggak kuat, bisa terpengaruh, terkontaminasi. Ya karena kalau raja-raja ini, orang-orang hebat, ini bicaranya kan tinggi-tinggi semuanya. Ya. Jadi kalaupun kita tidak terpengaruh, nanti juga nggak nyambung. Orang ngomongin tentang investasi, bisnis, tentang masalah global. Nah kita istilah-istilahnya aja nggak paham. Ngomong tentang politik, ya, dan seterusnya. Jadi hindari majelis-majelis bergaul dengan al-muluk. Muluk itu jamak dari malik atau malik, ya artinya raja, pejabat. Ya, apalagi pejabat-pejabat sekarang nih. Apa penyakit pejabat-pejabat kita sekarang nih yang paling berbahaya? Apa jamaah sekalian? Apa? Korupsi. Ya hati-hati kalau ada pejabat ngasih kita duit, kita tidak memvonis itu pasti uang korupsi, tapi kita harus hati-hati karena jangan sampai terkontaminasi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa tusyarriful wadi', ay tarfa as-saqit alladzi la qimata lahu. Yang keempat kata Luqman, engkau harus senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang termarginalkan, yang terhinakan. Jadi jangan kita ngangkat orang-orang memang sudah tinggi. Kita kan kadang-kadang nih, ya kita itu sudah materialisme cara berpikir kita. Sampai kepada keluarga kita pilah dan pilih. Kalau keluarga kita orang yang berduit, orang yang punya, Masya Allah kita begitu
respect dengan dia. Tapi kalau saudara kita yang miskin, ya kadang-kadang kurang respect sama mereka. Yang kita puji orang-orang yang sudah tinggi. Justru kata beliau, angkatlah orang-orang yang tidak punya nilai. Mungkin dihinakan oleh banyak orang. Maka kalau kita memuji orang yang sudah terpuji, orang yang sudah tinggi, nggak ada pengaruhnya. Ada istilahnya menggerami laut. Kalau kita menggerami laut ada manfaatnya enggak? Tapi kalau kita menggerami masakan di satu panci yang kecil, ada nilainya enggak? Banget. Ada orang-orang yang selama ini tidak pernah mendapatkan pujian dari orang lain, lalu kita puji, Masya Allah, terasa nikmat sekali. Seperti orang yang dahaga, kemudian diberikan minuman yang dingin. Alhamdulillah. Maka yang keempat di sini, maka angkatlah, muliakanlah orang-orang yang tidak mulia. Makanya jemaah sekalian, kalau kita ketemu dengan saudara kita, ya berikan semangat, doakan mereka. Maka perhatian kita kepada mereka itu bisa mengangkat derajatnya. Jadi bukan sekedar dipuji kan, bukan, tapi diperhatikan, dibantu apa yang kita bisa bantu dengan mereka. Maka itu merasa dia terangkat. Ya. Wah, selama ini saya tidak ada yang peduli ya. Saya kayaknya nggak punya nilai nih. Begitu ada orang yang memperhatikan dia, membantu dia, maka di mata orang itu bapak atau ibu adalah menjadi bagaikan pahlawan. Angkat derajatnya, berikan bantuan kepada mereka. Jamaah sekalian, kemudian yang kelima, kata beliau, wa tuharrirul abid. Engkau merdekakan hamba sahaya, budak. Karena nilai memerdekakan budak itu besar. Kalau di zaman perbudakan ya, sekarang sudah nggak ada perbudakan. Kalau di kurs uang kita sekarang, budak yang paling murah ya itu sekitar 50-60 juta. Uang kita sekarang nih. Mungkin lebih mahal daripada itu. Ya, makanya Abu Lahab atau Abu Jahal ketika mendengar dia punya budak namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah. Lalu ketika mengetahui bahwa adik iparnya mau melahirkan Aminah, maka Abu Lahab mengutus budaknya yang bernama Thuwaibah untuk mendampingin Aminah. Dan kata Abu Lahab, kalau anaknya lahir, tolong segera kabarkan kepada saya. Lalu berangkatlah Thuwaibah, dan setelah Aminah melahirkan, maka dia segera melapor kepada Abu Lahab. Begitu mendengar Aminah sudah melahirkan dan anaknya laki-laki, laki-laki begitu bernilai di mata orang Arab ketika itu, maka dia senang, dia gembira karena lahir ponakannya. Abu Lahab dengan bapaknya, dengan Abdullah itu adik kakak. Maka langsung dia mengatakan saking gembiranya, wahai Thuwaibah, sekarang kamu saya merdekakan. Kata ulama, Abu Lahab senang dengan maulid Nabi kita Muhammad SAW, gembira dengan kelahiran Nabi, dan menyumbang tidak kurang dari 50 juta uang kita sekarang. Jadi kalau ada orang sekarang maulidnya nyumbang cuma 100.000, 200.000, maka kalah jauh dari Abu Lahab. Dan salah satu saudaranya bermimpi, di dalam mimpinya dikatakan dia bertemu dengan Abu Lahab dan ditanya,
bagaimana kondisimu? Kata Abu Lahab, saya di neraka karena sudah diponis oleh Allah. Ada surat Al-Lahab. Lalu kata Abu Lahab, tapi Allah ringankan azabku, siksaku, karena saya bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara salah satu dalil yang dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti, diantara dalil-dalil yang menguatkan tentang Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dalilnya. Orang nanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam As-Suyuti sampai menuliskan lebih 20 dalil. Ya, tetapi orang-orang anti Maulid tetap aja nggak terima. Bukan nggak terima, tidak paham. Orang yang suka nanya dalil berarti nggak paham dalilnya. Jadi untuk kita sekarang apa bentuknya? Tidak ada lagi budak. Memerdekakan, membebaskan orang-orang, misalnya orang yang dipenjara karena dizolimi. Apalagi di zaman kita sekarang nih, orang di penjara belum tentu salah. Orang yang salah dibebaskan, iya kan? Nah ini kalau kita bisa berupaya, ini luar biasa nih. Termasuk membebaskan orang-orang yang kelilit hutang atau dia punya masalah, ya masalah hutang, masalah keluarga, maka kita bebaskan, merdekakan mereka dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian jamaah sekalian yang keenam, wa tu'wil gharib tunzilu min bu'din min baladihi fi manzilika. Engkau memberikan tempat tinggal kepada orang yang musafir, orang asing. Jadi dulu di dunia Islam ini itu di mana-mana ada namanya rumah musafir. Apa namanya jamaah sekalian? Rumah musafir. Jadi bangun posko-posko di mana orang-orang yang dalam perjalanan tidak punya keluarga itu mampir di situ. Ya, mampir di situ. Nah, maka kamu memberikan penginapan atau paling tidak fasilitas bantuan kepada orang-orang yang asing. Tentu di sini melancong orang-orang bepergian jauh dalam rangka kebaikan, mungkin dalam rangka bisnis, dalam rangka menuntut ilmu, bukan dalam rangka maksiat. Jadi jangan dibantu orang yang musafir dalam rangka maksiat. Ada orang musafir dari kampungnya atau dari negaranya ke sini buat apa? Mau judi katanya, main judi. Jangan dibantu. Tapi yang belajar, yang mencari keluarganya, pengen bersilaturahim, kemudian tidak punya tempat tinggal, maka di sini wa tu'wil gharib, engkau memberikan fasilitas tempat tinggal bagi orang yang asing. Tapi hati-hati juga jemaah sekalian ya. Sekarang kadang-kadang kita pengen membantu, tapi kebaikan kita kadang-kadang disalahgunakan orang oleh oknum-oknum. Sama dengan pengemis. Pengemis sekarang kita juga harus hati-hati. Kadang-kadang pengemis lebih punya daripada kita. Dan sudah banyak kejadian. Ada pengemis, kemudian ditahan, diinterogasi, rupanya duitnya ratusan juta. Handphonenya ada 5, coba. Nah ini karena mereka ini mencari kehidupan dari mengemis. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, wa tu'inul faqir. Kamu membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sesuai kemampuan kita. Membantu orang fakir. Bantuan kita. Dan kalau orang fakir jamaah sekalian, apapun yang kita berikan kepadanya selalu disyukuri karena bernilai. Beda kalau kita ngasih kepada orang-orang yang punya.
Yang pertama bukan disyukuri dulu, bukan terima kasih dulu, dinilai dulu. Inilah kenapa ada keutamaannya kita ngundang makan orang-orang miskin, kasih makan. It'amul masakin, bukan it'amul agniya. Konsepnya itu adalah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kenapa fokus pada orang miskin? Karena kalau orang miskin kita undang makan jemaah sekalian, walaupun menunya itu hanya nasi uduk, di pinggir-pinggir piringnya ada ayam goreng, ada telur, ya, ada kerupuk, ada sambal, dia bersyukur banget gitu. Betul apa betul? Jangan ke orang miskin kayaknya semua juga bersyukur ya. Kelihatannya pada lapar ya. Luar biasa. Dan berterima kasih kepada yang berikan itu. Dia doakan. Coba orang-orang miskin tuh kalau kita kasih bantuan. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Pak Bu. Panjang umur ya, sehat ya, mudah rezeki ya, Masya Allah. Hanya kita kasih 10.000. Kita udah dapat panjang umur, ya. Apalagi sehat, rezeki lancar coba. Hanya modalnya 10.000 gitu. 10.000, cuma udah dapat panjang umur, dapat sehat, dapat rezeki yang lancar. Itu kalau orang miskin. Walaupun kita kasih baju bekas, luar biasa mereka terima kasih Bu. Jilbab ibu tuh yang di lemari tuh banyak sekali tuh kan, kasih ke orang-orang miskin tuh. Dia terima kasih banget, makasih. Tapi kalau yang kita kasih orang-orang kaya, kita undang makan orang-orang kaya, ya paling nanti komentarnya, ya tadi satenya agak rada-rada bau ya. Udah dihidangin sate, tapi dinilainya rada-rada bau. Ada aja jeleknya, rada-rada gosong lah, rada-rada keras lah. Makan berapa? Makan 7 tusuk. Masya Allah. Itu rada-rada bau, gosong, 7 tusuk. Andaikan tidak bau, tidak gosong, mungkin makannya sampai 20 tusuk tuh. Dibungkus lagi. Nah, jadi ini kenapa keutamaannya memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Apalagi bantuan. Ya luar biasa. Mereka tidak akan pernah lupa. Doa, dan yang terpenting doa mereka. Salah satu doa yang mustajab adalah doaul masakin, doanya orang-orang miskin. Maka bagaimana kita memancing agar keluar doa ikhlasnya orang-orang miskin? Ya, harus dipancing juga. Kasihlah bantuan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-8, wa tuzidu li ahli syarafi syarafan. Wa tuzidu li ahli syarafi syarafan, dan engkau memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mulia. Artinya tempatkan sesuai dengan posisinya. Ini adab nih, ilmu. Bagaimana kita memperlakukan seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Dalam berbicara, dalam menjamu, menempatkan dia tempat duduknya. Anak-anak sekarang banyak yang gak paham yang hal seperti ini. Cara ngomong beda, kita ngomong dengan teman sama orang tua beda. Saya ingat dulu didikan orang tua kami, meskipun ilmunya sangat terbatas, tapi kita begitu hormat kepada orang tua. Betul. Ini kalau orang tua kita ada tamu, kita nggak berani lalu lalang di ruang tamu. Betul. Orang tua kita lagi ngobrol ada tamu, kita berisik di dalam, orang tua kita cuma begini, diam kita. Coba anak-anak sekarang, kita langsung diambil air minum, batuk Pak Haji. Coba, udah beda nilainya. Nah, Masya Allah. Jadi memuliakan orang. Anak-anak sekarang banyak ngomong sama orang tuanya sama dengan ngomong sama temannya. Kalau sama temannya ngomong baik, ceria, semangat.
Tapi kalau orang tuanya ngajak ngomong, cemberut, lama gitu. Ketika orang tuanya WA dia, kadang-kadang nggak dibaca. Ya, padahal online terus itu kan tulisannya. Ternyata dia dengan temannya, sampai lupa orang tuanya. Ya, padahal ini peringatan bagi kita anak-anak, harus orang tua kita yang paling utama dalam hidup kita. Meskipun kita sudah berkeluarga. Bahkan saya katakan, berkeluarga adalah sarana untuk kita berbakti pada kedua orang tua. Jangan sampai kita sudah berkeluarga, justru durhaka kepada orang tua kita. Gagal pernikahan kita. Jadi, adab-adabnya. Cara kita memuliakan seseorang. Sampai banyak anak-anak sekarang nggak tahu cara kalau kita jalan dengan orang tua. Di sebelah mana orang tua? Kadang-kadang dia di depan, ya malah ngomelin orang tua. Hai buruan gitu kan. Kalau sama temannya, masya Allah, bercanda sama orang tua itu suntuk, cemberut, ya. Ini nilai-nilai yang sudah banyak hilang. Maka ini perlu kita hidupkan kembali. Cara mempersilahkan tamu duduk. Kalau ada perjamuan, ya kadang-kadang anak-anak ada yang nggak paham nih. Sembarang saja duduknya tuh. Yang pejabat duduknya di mana, yang ulama duduknya di mana, guru, orang mulia, tokoh masyarakat, orang tua. Itu beda-beda. Itu adab itu. Kadang-kadang saya pernah menghadiri satu majelis yang duduk paling di atas anak kecil. Anak kecil. Yang tua-tua malah di sana gitu. Masalahnya kepala kambing di sana. Ya, biasanya kan kepala kambing untuk tokoh-tokoh kan. Ini makan juga setelah dipersilahkan, kadang-kadang belum dipersilahkan sama tuan rumah, udah makan duluan. Ini diantara bagaimana kita memuliakan orang sesuai dengan derajatnya, maqamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengamalkan 8 nasihat dari Luqmanul Hakim yang secara khusus ditujukan kepada anaknya, tapi secara umum ditujukan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.